Amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Menyeka dengan Rambutnya. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes atau Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, saya akan baca demikian bunyi firman. Kemudian 6 hari sebelum Pesak, Yesua datang ke Betania, tempat beradanya Elazar atau Lazarus yang telah meninggal itu, yang telah dia bangkitkan dari antara yang mati. Lalu di sana mereka mengadakan perjamuan malam baginya, dan Marta terus melayani. Dan seorang dari antara mereka yang duduk makan dengan dia adalah Elazar atau Lazarus. Selanjutnya, dengan mengambil 1 liter minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Miriam atau Maria mengurapi kaki Yesua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya. Dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi. Kemudian Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot bin Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri. Dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Lalu Yesua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat-ayat yang baru saya baca ini merupakan sebuah kisah ketika Yesua diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak nard. Kalau sekarang kira-kira namanya minyak narwastu, yang mahal harganya. Disebutkan di dalam kitab suci tersebut harganya berapa? 300 dinar. Dan minyak itu, saudara-saudara, pernah saya dapatkan, memang wanginya luar biasa. Beda dengan olive oil. Olive oil itu minyak zaitun. Ini bukan minyak zaitun, tapi minyak narwastu. Itu kalau dikenakan di baju itu 2 hari juga tidak hilang. Ya, jadi baunya luar biasa, memang harganya mahal. Nah, di sini saudara-saudara, kalau kita pelajari ada beberapa hal yang bisa kita mengerti. Khususnya yang pertama adalah tentang Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang waktu itu mengatakan, kenapa sih terjadi pemborosan? Bukankah sebaiknya minyak itu dijual saja seharga 300 dinar, kemudian uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Saya mau tanya kepada saudara, sebetulnya pola pikir Yehuda Iskariot seperti itu benar atau salah? Benar. Karena secara akal manusia itu lebih baik. Tetapi rupanya di balik perkataan yang benar itu ternyata mengandung politik. Karena ternyata disebutkan bahwa Yehuda Iskariot itu suka mencuri uang kas. Karena memang Yehuda Iskariot ini sebagai bendahara penginjilan Yesua ketika ada di atas muka bumi ini. Jadi dia yang memegang uang kas, tapi uang kasnya sering dipakai. Dulu saya ingat ketika masih di gereja lama, saya pernah membuat struktur organisasi. Di situ ada bendahara. Kemudian saya taruh BPK pada saat itu. Ada yang protes. Masa sih Pak Yakob enggak percaya sama bendahara kita? Saya katakan
badan pemerhati keuangan itu bukan menunjukkan percaya atau tidak, tetapi untuk tertib administrasi. Lalu ada yang nyeletuk lagi, ada enggak ayatnya itu di dalam kitab suci? Saya tunjukkan ayat ini, saudara-saudara. Jadi ketika disebutkan di dalam kitab suci, Yehuda Iskariot sebenarnya suka mencuri uang kas, itu artinya ada yang mengamati. Kalau dia suka mencuri, betul enggak saudara-saudara? Nah karena itu saya bilang BPK enggak salah di gereja. Nah yang akan saya soroti hari ini bukan soal ucapan Yehuda, tetapi ketika Miriam atau Maria mengurapi kaki Yesua. Coba saudara perhatikan ayat yang ketiga dari Yohanan atau Yohanes 12 ini disebutkan selanjutnya dengan mengambil 1 liter minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Miriam mengurapi kaki Yesua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi. Apa yang bisa kita bayangkan dari kejadian ini? Saya yakin saudara akan membayangkan sama seperti apa yang saya bayangkan. Si Miriam mencurahkan minyak di kaki Yesua, kemudian dia uraikan rambutnya, kemudian dengan rambutnya dia menyeka kaki Yesua. Betul enggak, saudara-saudara? Kita akan berpikir seperti itu. Apakah karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa pilihan Elohim sehingga rambutnya itu istimewa? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, rambut bisa untuk menyeka benda cair atau tidak? Rambut saudara bisa menyerap benda cair atau tidak? Tidak bisa. Mungkin orang Yahudi bisa kali ya. Seperti itukah pola pikir kita? Nah, untuk menangkap maksud firman ini, saudara-saudara, ada beberapa cara. Yang pertama, cara menangkap maksud firman. Ketika kita membaca firman, firman dalam ayat tersebut itu termasuk Torah atau Torat. Firman yang kita baca itu betul-betul yang murni firman atau yang Torat atau teori seperti Talmud, Mitzvot, Zohar, dan macam-macam kabalah yang lain. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah cara menangkap firman, pola pikir penulis kitab yang memasukkan unsur budayanya atau letterlek seperti apa yang tertulis. Atau seperti apa yang Yahweh katakan, tetapi tidak mampu dijabarkan dalam aplikasi kehidupan. Contohnya, kita membaca saja di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya ajak saudara untuk berteologia sebentar. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahweh ada di mulutmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mitsraim atau Mesir. Kemudian ayat yang ke-16. Dan hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu. Karena Yahweh membawa kita keluar dari Mitsraim dengan kekuatan tangannya. Satu lagi saja, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini sebetulnya yang dimaksud adalah apa saja yang dilakukan manusia dalam kehidupannya dengan menggunakan kedua tangannya. Dan apa saja yang dipikirkan oleh manusia bagi kehidupan dan dalam kehidupannya itu harus tidak boleh menyimpang dari Torah. Tetapi orang Yahudi mengaplikasikannya dengan cara
menggulung Torah, ditaruh di atas dahi, di dahinya, atau diikatkan di tangannya. Dan itulah yang disebut tefilin. Saya pernah tunjukkan gambarnya kepada saudara ya. Kalau saudara yang lihat videonya, saudara akan tahu apa yang dimaksud dengan tefilin. Ini yang pertama, contohnya. Yang kedua, bagaimana pola pikir kitab yang memasukkan unsur budaya. Misalkan perempuan berdosa itu mengenakan cadar atau telekung dan kerudung untuk menutupi identitasnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, jadi yang kelihatan hanya matanya saja, itu kalau di dalam kitab suci kita, itu adalah pakaian PSK atau pelacur. Karena itulah pernah terjadi satu kejadian di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-38, ayat yang ke-14. Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya daripadanya dan menutup wajahnya dengan cadar, dengan telekung. Dan dia mengerudungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timna, karena dia telah melihat bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri. Ini adalah kasus perzinahan antara menantu dengan mertua. Kalau kita membaca kisahnya, saudara-saudara, di sana ada seseorang yang bernama Yehuda. Yehuda ini menikah dengan perempuan yang bernama Shua. Kemudian pernikahan Yehuda dengan Shua ini melahirkan 3 anak laki-laki. Yang pertama yang kedua Onan, yang ketiga Sela. Ini laki semua. Nah kemudian ini punya istri, namanya Tamar. Ya, jadi ini punya istri namanya Tamar. Jadi Tamar ini apanya Yehuda? Menantunya. Nah, ternyata mati, saudara-saudara. Nah menurut adat Yahudi, kalau si kakak mati itu bisa perkawinan itu menurun kepada adiknya. Maka dikawinkanlah Tamar dengan Onan. Tetapi Onan ini jahat. Ketika Onan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, ketika mencapai klimaksnya, spermatozoidnya tidak dimasukkan di dalam rahim daripada si Tamar ini. Maka itu dipandang jahat oleh Tuhan. Itulah yang kita kenal sekarang dengan perbuatan onani, atau mengeluarkan sperma di luar rahim. Itu dari kata Onan yang melakukan pertama. Maka Onan mati karena Yahweh marah. Ya. Nah ketika Onan mati, saudara-saudara, maka seharusnya Tamar dikawinkan dengan Shela, anaknya Yehuda yang paling kecil. Tetapi pada saat itu Shela masih kecil, jadi tidak boleh menikah di bawah umur. Nah ketika sudah dewasa, seharusnya Tamar ini dinikahkan dengan Shela. Tetapi ternyata Yehuda mengingkari. Karena Yehuda mengingkari, maka Tamar marah. Sekali peristiwa, dia menutup kepalanya dengan kerudung, kemudian bercadar. Itu adalah pakaian pelacur. Kemudian dipakailah dia dan duduk di pinggir jalan. Maka Yehuda lewat. Rupanya Yehuda ini tukang melacur, saudara-saudara. Sehingga ketika melihat ada perempuan pelacur, dia melacurkan diri. Nah kenapa di Ibrani itu orang mengenakan cadar hanya kelihatan matanya saja, supaya ketika melacurkan diri karena membutuhkan uang, maka dia tidak dikenali oleh pria yang menghampirinya. Bisa dipahami, saudara-saudara? Itulah sebabnya maka terjadi skandal perkawinan tanpa hukum
yaitu antara menantu dengan mertua, yaitu Yehuda dengan Tamar. Akhirnya melahirkan anak kembar, yaitu Peres dan Zerah. Ya, ini sejarahnya. Jadi ketika kita melihat ada orang mengenakan kerudung, mengenakan cadar, itu adalah pakaian orang berdosa. Jadi kita harus bisa memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, cara menangkap maksud firman adalah kita harus melihat situasi dan kondisi saat firman ditulis. Kalau kita tidak melihat situasi dan kondisi saat firman ditulis, kita tidak melihat pola pikir penulis kitab yang memasukkan unsur budayanya, atau letterlek seperti apa yang tertulis, kita tidak mampu melihat apakah itu termasuk Torah atau Torat, maka kita akan salah menafsirkan kitab suci. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh. Jadi hikmatnya tidak sampai ke situ. Karena itu ketika saya merefleksi ulang khotbah-khotbah saya dulu sebelum mengenal Bapa Yahweh, terkadang saya malu sendiri, saudara-saudara. Kenapa dulu saya menyampaikan firman seperti itu? Karena rupanya belum dibukakan. Ya. Nah, kita harus mengetahui situasi dan kondisi saat di mana firman itu ditulis. Sekarang ini ada satu sinode yang melarang perempuan melayani. Karena dia mengambil dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua. Coba kita membuka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, biarlah seorang istri belajar dalam kehikmatan di dalam segala ketundukan. Dan aku tidak mengizinkan kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, melainkan untuk tetap berada dalam kekhidmatan. Ini yang menulis kitab siapa? Halo? Rabi Saul, Rasul Paulus. Jadi ketika di situ dikatakan aku tidak mengizinkan, itu adalah ucapan dari Rabi Saul. Bukan larangan yang dikeluarkan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Bukan itu. Di situ dikatakan kalau terjemahan LAI seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi kalau seperti tadi ada singer-singer perempuan, itu termasuk dilarang menurut kitab suci. Apalagi ada gembala perempuan, itu dilarang, saudara-saudara. Menurut kitab ini, kenapa? Karena orang tidak melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan apa? Biarlah para istri kalian berdiam diri di dalam jemaat, karena bagi mereka tidak diizinkan untuk berbicara, melainkan tunduk sebagaimana yang Torah mengatakannya. Yang menjadi pertanyaannya, Torah yang mana? Adakah Torah melarang perempuan untuk melayani? Bukankah yang menyelamatkan Mose atau Musa dari pembunuhan juga seorang perempuan? Elohim juga memakai para perempuan, contohnya Deborah, Ruth, Esther atau Hadasa. Bahkan kalau tidak ada Esther, maka seluruh orang Yahudi sudah punah pada zaman itu. Kemudian Miriam, seorang nabiah. Kemudian kalau kita membaca lagi di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 21, di sana ada Yael, istri Heber, membunuh Sisera.
Kalau kita membaca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-20, di sana juga ada Nabiah. Nabiah itu adalah penyambung lidah Elohim, tetapi perempuan. Perlu kita perhatikan bahwa Elohim tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki. Justru perempuan itu diistimewakan oleh Elohim sebagai penolong. Coba kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Di situ dikatakan apa? Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang apa? Setara dengannya. Yang setara dengannya. Dengan siapa? Laki-laki, dengan pria. Bahkan perempuan disebutkan sebagai apa? Penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Dan kita membaca lagi di dalam 1 Korintus, saudara-saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Namun bagaimanapun di dalam Tuhan tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Sebab sebagaimana wanita dari pria, demikian pula pria melalui wanita, tetapi semuanya dari Elohim. Di sini membuktikan bahwa baik pria maupun wanita itu saling membutuhkan. Ini yang nulis siapa? Rabi Saul juga. Sementara ayat tadi yang di depan di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-34, di mana perempuan itu sebaiknya duduk diam, yang nulis siapa? Rabi Saul juga. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Itulah sebabnya kita pelajari situasi dan kondisi saat firman itu ditulis. Kenapa kok menulis seperti itu? Nah, pada zaman itu banyak sekali pelacur-pelacur yang bertobat menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Dan pelacur itu kalau ngomong kan tidak bisa dikontrol. Asal bunyi. Karena itu diperintahkan untuk diam saja. Tetapi dalam situasi yang berbeda, Rabi Saul juga mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Dan Elohim memang tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada pepatah dunia yang mengatakan bahwa dunia tanpa wanita itu bagaikan akuarium tanpa ikan. Coba kalau saudara melihat akuarium tidak ada ikannya, ada keindahan tidak di situ? Tidak ada, adanya cuma karang-karang yang sudah mati, kemudian pasir, hanya itu saja yang kita lihat. Tidak ada sesuatu yang indah di situ. Akuarium dilihat karena ada ikannya. Kolam di depan dilihat karena ada ikannya. Kalau tidak ada ikannya, tidak ada keindahan. Demikian pun dunia tanpa perempuan itu tidak indah. Bisa dipahami, saudara-saudara. Jadi perempuan di dalam Yeshua HaMashiach adalah perempuan yang beruntung. Itulah sebabnya maka Yeshua melarang terjadi poligami. Apalagi poliandri. Poligami saja dilarang. Ya. Satu laki-laki punya banyak perempuan. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Nah, ini adalah firman. Ya. Oleh karena itulah maka untuk kita menjabarkan apa yang tertulis di dalam kitab Yohanan pasal 12 tadi, ketika Miriam menyeka dengan rambutnya, itu sebetulnya bukan karena rambutnya Miriam itu bisa menyerap minyak nard. Jangankan minyak, air saja tidak bisa diserap oleh rambut. Itulah sebabnya maka perempuanlah yang seringkali pakai hair dryer, pengering rambut. Karena perempuan rambutnya panjang dikeringkan menggunakan hair dryer karena tidak bisa kering dengan sendirinya.
atau menyerap air apalagi. Jadi ini yang harus kita pelajari, ya. Nah, kita baca lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan apa? Biarlah para istri kalian berdiam diri di dalam jemaat, karena bagi mereka tidak diizinkan untuk berbicara, melainkan tunduk sebagaimana juga Torah mengatakannya. Tadi saya sudah katakan itu bukan Torah, tetapi ketika diungkapkan di sini, ini pola pikir Yahudi, Torah dengan Taurat pada saat itu dianggap sama. Itulah sebabnya maka banyak orang-orang Yahudi yang lebih tunduk kepada Taurat daripada kepada Torah. Taurat itu teori-teori. Tadi saya ungkapkan seperti Talmud, Mitzvot, Zohar, dan sebagainya itu. Dianggapnya sama dengan Torah, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah ketika perempuan yang bernama Miriam itu menyeka kaki Yeshua, sebetulnya bukan menggunakan rambut yang benar-benar rambut, saudara-saudara. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab suci tadi, perempuan itu mengenakan kerudung untuk supaya kelihatan indah di mata Bapa Yahweh, artinya menjadi orang yang tidak berdosa. Padahal tadi dikatakan kerudung itu sebagai lambang untuk menutupi dosa. Ya. Jadi sebetulnya ketika di dalam pola pikir orang Yahudi, kerudungnya itulah yang dicopot untuk menyeka kaki Yeshua, bukan benar-benar rambut. Jadi secara spiritual kerudungnya itu sudah menjadi rambutnya. Jadi menyeka kaki Yeshua dengan kerudungnya, bukan benar-benar dengan rambutnya. Bisa saudara merenungkan ini? Jadi ketika perempuan mencopot kerudungnya, itu dianggap oleh orang Yahudi itu rambutnya. Ya. Kemudian yang berikut adalah, kalau tadi yang pertama, situasi dan kondisi saat firman ditulis, yang selanjutnya adalah penyebutan pada saat itu. Itu bagaimana? Kita membaca contohnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Jadi kalau kita tidak memahami background-nya ketika firman itu ditulis, seringkali kita salah di dalam menafsirkan kitab suci karena kita menggunakan pola pikir Yunani, pola pikir Arab, atau pola pikir Indonesia. Kita harus menggunakan pola pikir Ibrani atau orang Yahudi. Matius 26 ayat yang ke-34. Yeshua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Di situ dikatakan ayam berkokok. Ayam yang berkokok itu ayam jago atau ayam babon. Ayam jago, ayam laki. Ya, jantan, ayam jantan. Nah, karena itulah maka di Ambarawa ini pun ada gereja yang atasnya pakai gambar jago. Di Jakarta juga ada gereja yang pakai ayam jago, itu di dekat Pasar Baru. Ya di Pasar Baru ya, di dekatnya situ. Itu ada gereja yang juga ada jagonya, terkenal gereja jago. Di Ambarawa juga ada gereja jago. Ini karena tidak memahami penyebutan pada saat itu. Sebetulnya yang dimaksud dengan ayam jago itu bukan betul-betul ayam, tetapi trompet ganti jaga, bunyinya memang seperti kokok ayam jago. Pada saat itu situasinya orang sedang ramai di situ. Kemudian ada seorang gadis kecil yang menanyai Kepa atau Petrus, kamu juga sama dengan dia kan? Kan gitu, suasana kan gaduh pada saat itu. Lalu terdengarlah Kepa waktu itu mengatakan, oh enggak, aku enggak ngerti apa maksud kamu menyangkali, kan gitu.
lalu bunyilah kuk 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 kuk. Itu bukan ayam yang bunyi, tapi trompet ganti jaga. Kalau sedang rame-rame seperti itu, mana ayam bisa berbunyi, bisa berkokok. Yang kedua, pada saat itu Pilatus tidak mengizinkan adanya ayam. Karena dianggap ini binatang yang mengganggu orang tidur. Karena tiap pagi pasti bunyi. Jadi tidak ada itu, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu. Kemudian kita lihat 2 Raja-Raja 6. Ini contoh-contoh saja dulu sebelum saya masuk ke aplikasi perempuan atau Miriam menyeka kaki Yesua. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Somron atau Samaria. Dan lihatlah, selama mereka mengepungnya, sebuah kepala keledai berharga 80 keping perak dan 1/4 kap kotoran merpati berharga 5 keping perak. Apakah saudara berpikir yang dimaksud dengan kotoran merpati itu betul-betul kotoran merpati? Untuk apa kotoran merpati dijual? Siapa yang mau membeli? Kalau di dalam terjemahan LAI katakan tai merpati. Siapa yang mau beli tai merpati? Dan mau berapa banyak merpatinya untuk bisa mendapatkan tai merpati yang banyak sehingga bisa dijual? Nah, ini karena kita tidak memahami penyebutan pada saat itu. Sebetulnya yang dimaksud dengan tai merpati itu adalah kacang putih. Ya, kacang putih yang hasil dari tanah Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, di sana itu ada kacang putih gede-gede 1 jempol kaki saya. Kacang tanah. Itu kacangnya enggak ada rasanya. Masih enak kacang di Pulau Jawa ini. Atau di daerah Manado sana ada yang di namanya apa ya? Di daerah Langoan sana, itu ada satu kota kecil yang hanya orang jual kacang aja semuanya di situ. Itu kacangnya manis. Kalau kacang putih yang ada di Israel, walaupun kacangnya gede-gede, itu tidak manis. Dan itulah yang disebut dengan tai merpati. Bukan betul-betul tai, saudara-saudara. Bukan betul-betul kotoran merpati. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau di Indonesia khususnya di Jawa ada enggak penyebutan-penyebutan yang seperti itu? Contohnya apa? Ya, tai lalat. Itu bukan betul-betul tainya lalat, tetapi andeng-andeng gitu ya, yang ada noktah hitam gitu ya. Terus kalau makanan contohnya apa? Nasi kucing. Ya, itu bukan nasi campur kucing. Ternyata yang dimaksud nasi kucing adalah nasi yang cuman sedikit seperti makanan kucing. Ya. Kemudian ada lagi istilah lain, rondo kemul. Rondo kemul apa rondo keli? Ya. Oh, rondo royal. Salah rupanya saya. Rondo royal, itu makanan model apa ya? Tape? Oh, tape goreng. Ya, ini yang saudara-saudara dari luar pulau biar ngerti. Di Jawa ini ada makanan tape yang digoreng itu namanya rondo royal. Rondo itu artinya janda. Royal itu ya royal. Jadi jangan kita pikirkan yang dimaksud rondo royal itu berarti janda yang royal. Tidak, itu makanan. Nah, ini salah satu contoh-contohnya begitu ya. Karena itu jangan lagi kita memikirkan kitab suci menggunakan pola pikir orang Yunani, pola pikir orang Arab, pola pikir orang Itali, atau pola pikir orang Indonesia. Harus menggunakan pola pikir orang Ibrani. Natal yang dirayakan tanggal 25 Desember itu juga pemikiran orang Yunani. Karena di Israel 25 Desember sedang musim salju. Ada orang yang membela tanggal 25 Desember ini bukan musim salju. Katanya, oh itu memang musim salju tapi sebagian. Contohnya Amerika. Amerika bulan Desember itu enggak semuanya musim salju. Kalau di Los Angeles itu enggak ada salju. Yang ada saljunya di daerah New York sana. Bisa sampai -10. Betul, memang betul. Tetapi itu untuk Amerika yang luas dari New York ke
Los Angeles saja 7 jam pesawat terbang. Lah kalau Israel ini seberapa daerahnya kan kecil. Mana ada sini musim salju, sana musim panas. Katakanlah seperti Amerika yang sama-sama negaranya begitu besar. Dari Los Angeles ke New York 7 jam. Perhatikan saudara-saudara. New York musim salju. Di Los Angeles tidak musim salju. Tapi apakah di Los Angeles itu udaranya hangat? Dingin juga saudara-saudara. Kemarin saya ke sana aja pakai baju rangkep 3, kaos kaki rangkep 2. Masa ada orang menggembalakan kambing domba di padang, mati itu kedinginan. Itu omongan ngawur. Itu adalah perayaannya Dewa Matahari yang dicetuskan oleh Jenderal Konstantin. Dan sekarang rupanya sudah banyak gereja-gereja di Indonesia, ada yang belum menerima nama Yahweh, tapi sudah tidak merayakan Natal 25 Desember. Sadar perayaannya, tapi belum sadar siapa yang dirayakan. Ya. Bahkan menolak nama Yeshua. Pokoknya Yesus, ya monggo. Enggak masalah. Tapi saya lebih suka yang original, yang asli. Kita beli emas saja kan mintanya yang asli. Saudara mau beli emas palsu? Nek Mas Yakub, Mas Jito lah itu. Kemudian yang selanjutnya, pola pikir yang salah adalah Paskah, misalkan. Paskah yang benar itu bukan kebangkitan, tetapi kematian. Dulu sebelum kita mengenal nama Bapa Yahweh, kita merayakan Paskah itu untuk merayakan kebangkitannya Yeshua. Kematiannya namanya apa? Jumat Agung. Tidak ada di dalam kitab suci Jumat Agung. Apalagi ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian Sabtu apa? Bu Kristin, kalau Sabtu apa Bu Kristin? Kalau Minggu Palma, kalau Sabtunya apa namanya? Enggak tahu. Ya, itu semua kan istilah-istilah yang dibuat oleh gereja, bukan kitab suci, saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya, karena unsur pikiran penulis. Misalkan Mose dia memberikan komentarnya seperti tadi Rabi Saul atau Rasul Paulus yang memberikan komentarnya, ya kan? Contohnya di dalam Ayub, kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Kita lihat saja, di sana dikatakan apa? Sangat jelas. Ada seorang pria di tanah Uz namanya Ayub. Orang ini saleh, jujur, dan seorang yang takutkan Elohim dan menjauhi yang jahat. Ini berbeda dengan pengakuannya Ayub itu sendiri di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 yang mengatakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Jadi rupanya selama itu Ayub enggak tahu apa-apa tentang Yahweh. Kenapa bisa bertolak belakang? Karena yang pertama itu tadi, yang menulis kitab Ayub, itu yang memberikan komentar dalam pandangan sudut manusia. Siapa yang menulis kitab Ayub? Saya pernah menyampaikan kepada saudara, siapa yang menulis kitab Ayub? Mose. Itu yang memberikan komentar. Termasuk juga orang-orang Yahudi sejak pulang dari pembuangan dari Babel, tidak menyebut Yahweh karena untuk menghormati. Tetapi kalau Yahudi yang sekarang banyak pendapat, ada yang masih berpikir seperti yang ada di dalam kitab suci, tidak boleh menyebut sesuai dengan ajaran Talmud di dalam Berachot Sotah 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2 dan Misnah Sotah pasal 7 ayat 6. Itu tidak boleh menyebut kalau di luar sinagog. Masih ada yang berpikir sampai ke situ. Tetapi ada orang Yahudi yang berpikir itu tidak bisa dibaca. YHWH tidak berbunyi. Ada orang Yahudi yang seperti itu. Itulah sebabnya maka ada kaum Masora yang membuat tanda baca sehingga huruf Ibrani bisa dibunyikan. Karena huruf Ibrani ini terdiri dari huruf mati semua, saudara-saudara. Sehingga perlu dibuat tanda Masora yang terkenal dengan Masoretic Text. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di luar
negeri cukup lama dia tidak mengerti, dia tidak bisa membaca lagi karena huruf-huruf Ibrani memang terdiri dari huruf mati semua. Itu bisa membacanya. Orang mengatakan YHWH tidak bisa berbunyi. Saya bilang kalau tidak bisa berbunyi, Tuhan itu satu pribadi yang paling bodoh di bumi ini. Kenapa? Karena menyuruh Mose untuk menulis tulisan yang tidak bisa dibaca. YHWH itu bisa dibaca bunyinya Yahweh. Di dalam ensiklopedia Yudaika tertulis. Huruf H di bagian belakang tidak kedengaran. Kenapa orang bisa mengatakan shalom? Bukankah shalom juga huruf mati semua? SLWM. Sin, lamet, waw, mem. Kenapa orang bisa mengatakan haleluya? Itu bunyinya dari huruf HLLWYH. He, lamet, lamet, waw, yot, he. Itu haleluya, HLLWYH. Kok bisa berbunyi? Shalom kenapa bisa juga berbunyi? Ini adalah cara-cara setan untuk menghilangkan nama Yahweh. Kenapa? Karena setan tahu betapa dahsyatnya nama Yahweh. Besem Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu nama yang sangat dahsyat. Sehingga setan takut nama ini disebut. Makanya setan memakai orang-orang tertentu. Oh itu tidak bisa bunyi, tidak bisa bunyi kok disuruh nulis. Untuk apa? Contohnya terjadi banyak distorsi-distorsi atau penyimpangan-penyimpangan adalah tentang Mesias atau Mesianik. Sebetulnya yang dimaksud dengan Mesianik adalah orang Yahudi yang menerima Yeshua sebagai Elohim, sebagai Mesias. Tetapi di Indonesia sudah berbeda, yang disebut Mesianik itu orang-orang yang mengenakan pakaian Ibrani, ya. Enggak salah, mau pakai saja. Oh, saya juga pernah pakai itu kan. Tetapi itu bukan kewajiban harus. Sehingga kalau enggak pakai itu enggak masuk surga. Karena itu GPF tidak melarang. Orang mau pakai silahkan. Asal jangan ditekankan harus. Saya mendengar di Jakarta ada satu gereja GPF yang jemaatnya bubar. Karena apa? Ditekankan harus pakai kerudung. Mau pakai boleh enggak? Boleh, enggak ada larangan. Lebih baik ke gereja pakai kerudung daripada masuk gereja pakai helm. Enggak sopan. Iya kan? Lagian kalau saudara pakai helm yang di belakang kan enggak bisa lihat saya. Mesti begini-begini. Tapi itu jangan dijadikan prinsip harus. Karena kitab suci tidak mengajarkan begitu. Termasuk GPF juga mengizinkan perempuan melayani. Firman Elohim mengajar perempuan dan pria itu setara. Kalau sampai ada gereja yang tidak mengizinkan perempuan melayani, itu gereja mengalami kerugian. Perempuan yang seharusnya bisa memenangkan banyak jiwa, malah tidak bisa, cuma duduk manis doang. Ngapain? Kan rugi sendiri, saudara-saudara. Karena kitab suci tidak pernah Yahweh memerintahkan untuk perempuan tidak boleh melayani. Bahkan perempuan itu sebagai penolong laki-laki. Realitas membuktikan banyak laki-laki bertobat karena istrinya. Karena perempuan-perempuan. Karena kalau misalkan ada perempuan memimpin pujian, kan dia sama saja memerintah laki-laki. Di situ ada laki-laki. Misalkan Bu Sarmujito, Bu Sri Sumarmini di sini. Mari saudara-saudara berdiri bersama-sama. Apa Pak Jito? Ora saya ngongkon bojoku kok. Karena yang nyuruh istri saya enggak mau berdiri. Begitu? Ya Pak Jito lucu, yang lain berdiri duduk sendiri. Aneh kan gitu. Jadi ketika Bu Jito ngomong, mari kita berdiri, Pak Jito berdiri enggak? Berdiri, oh lah aku dikongkon bojoku iki. Nah itu maksudnya begitu. Nah orang Yahudi, perempuan itu menjadi kelas 2. Seperti orang Batak, seperti orang Chinese, perempuan itu kelas 2. Maka kalau perempuan menikah dengan orang lain, marganya itu hilang. Ya, marga si Tompul dengan si Hombing, si Tompulnya perempuan, maka ketika menikah dengan si Hombing, si Tompulnya hilang. Kalau yang Chinese, Sai-un dengan Sai-ui, Sai-unnya perempuan, Sai-uinya laki-laki, unnya yang hilang. Demikian pun di dalam orang Ibrani begitu. Makanya tadi kasus R meninggal harus turun kepada
Onan. Itu kasusnya begitu, saudara-saudara. Nah, ini yang harus diketahui. Sekarang saya akan masuk tentang maknanya menyeka dengan rambutnya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah pengakuan dosa, bukan hanya penyesalan. Jadi ketika Miriam mencopot kerudungnya untuk menyeka kaki Yeshua, yang disebutkan rambutnya digunakan untuk menyeka itu merupakan pengakuan dosa. Aku ini loh orang berdosa. Dosanya dicopot, taruh di kakinya Yeshua. Jadi ketika kita mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, kita ini bukan hanya menyesal, tetapi harus bertobat. Sebetulnya saudara-saudara, Kepa dengan Yehuda Iskariot, Petrus dengan Yudas Iskariot itu punya dosa yang sama. Sama-sama menyangkali Yeshua. Sama-sama menjual Yeshua demi kehidupan jiwanya. Tetapi bedanya, Kepa atau Petrus bertobat, kalau Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot hanya menyesal. Akibatnya dia mati gantung diri. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan Yeshua, kita harus bertobat, jangan hanya menyesal. Kristen tomat. Kalau di gereja tobat, keluar kumat. Itu Kristen tomat, saudara-saudara. Kalau kita di gereja bertobat, di luar pun kita harus bertobat. Ingat, kemanapun kita pergi, ada satu pribadi yang selalu melihat semua tingkah laku kita. Semua perbuatan kita. Memang kita bisa mendustai siapapun juga. Tetapi kita tidak bisa mendustai Elohim. Karena dia melihat semua perbuatan kita. Amin. Saudara melakukan dosa, saya tidak tahu. Saya melakukan dosa, saudara tidak tahu. Tetapi ada sepasang mata yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Dia itu adalah mata Yahweh Elohim. Bukan sepasang mata bola, bukan. Tetapi sepasang mata Yahweh yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi dia matanya menembus sampai ke dasar hati yang paling dalam. Di dalam Mazmur 44, Bani Korah bermazmur dengan mengatakan di ayat yang ke-22. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Saya bisa merahasiakan sesuatu kepada saudara, saudara bisa merahasiakan sesuatu kepada saya, kita semua bisa saling menjaga rahasia, tetapi rahasia itu terbongkar semuanya di hadapan Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua, makna menyeka dengan rambutnya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, coba kita membuka lagi 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-10. Di situ dikatakan sehubungan dengan itu seorang wanita wajib untuk mengenakan otoritas di atas kepalanya oleh karena para malaikat. Artinya bahwa kerudung itu sama dengan otoritas. Setiap manusia punya otoritas. Saudara bangun pagi melek mata, saudara punya otoritas. Otoritas saudara apa? Saya mau bangun atau mau tidur lagi? Ketika saudara mengambil otoritas saya mau bangun, saudara harus mengambil otoritas kedua. Saya mau sikat gigi dulu atau langsung makan. Setelah saudara mengambil otoritas itu, saudara akan ambil otoritas yang lain. Hak saudara untuk melakukan sesuatu. Sampai pada saat ini saudara duduk di depan saya, atau saudara mendengar firman ini, itu karena saudara sudah mengambil otoritas. Nah, kalau kita ini menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, maka kita harus melepas otoritas kita. Artinya apa? Menanggalkan keegoisan, menanggalkan otoritas diri, taat terhadap Elohim. Itu menjadi prioritas utama. Bukan doktrin gereja, bukan komunitas yang kita utamakan. Tetapi yang lebih diutamakan adalah Tuhan. Ketika Yeshua mengatakan, kalau engkau mengasihi kedua orang tuamu lebih daripadaku, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Ada ayatnya ya. Itu bukan berarti Yeshua ngajari orang untuk kurang ajar terhadap orang tua.
Bukan. Tetapi Yesua sedang mengajarkan prioritas utama kasih saudara itu bagaimana. Kalau saudara mengasihi Yesua lebih dari keluarga saudara, maka otomatis saudara akan mengasihi keluarga. Tetapi kalau orang yang mengasihi keluarga, belum tentu mengasihi Yesua. Itu maksudnya demikian. Kemudian yang ketiga, ketika perempuan itu mencopot kerudungnya, ini otoritas yang dia pegang, dia lepaskan. Dia menyeka kakinya Yesua. Bahkan dia berani mencurahkan minyak nard yang mahal harganya. Itu semua karena mengaplikasikan kasihnya kepada Yesua. Tidak menyayangkan minyaknya yang mahal harganya, tidak menyayangkan kerudungnya yang adalah otoritas bagi dirinya untuk menyeka kaki Yesua. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, ciri-ciri kasih itu ada enggak di dalam diri saudara? Ketika saudara mengatakan, aku mengasihi engkau Yesua dengan segenap hatiku. Ketika saudara memuji Tuhan dengan pujian itu, apakah pujian itu hanya karena keluar dari mulut saudara, karena saudara hafal pujiannya, atau saudara mampu meresapi pujian itu? Benar-benar saudara mengasihi Tuhan. Ciri-ciri kasih. Orang yang sedang jatuh cinta itu pengennya ketemu. Betul enggak saudara-saudara? Enggak ketemu sehari, bagaikan enggak ketemu setahun. Orang kalau sedang jatuh cinta kan begitu. Pengennya ketemu saja. Kasih dong fotomu buat aku. Gitu ya. Nanti dilihat terus fotonya. Sehingga makan pun ada kamu di piring. Minum pun ada kamu di gelas. Karena apa? Terus terbayang-bayang terus. Apakah tanda-tanda ini ada di dalam diri saudara terhadap Tuhan? Artinya yang ada di pikiran saudara ini selalu ada Tuhan. Ataukah tidak? Ini yang penting saudara-saudara ya. Kalau pertemuan antara manusia dengan Tuhan pada saat kita belum mati dengan cara apa? Bagaimana saudara bisa ketemu Tuhan pada saat kita belum mati? Berdoa. Dengan cara berdoa. Bagaimana dengan saudara? Berdoa itu enggak harus tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Enggak harus begitu. Saudara nyetir pun bisa berdoa. Saudara melakukan sesuatu juga bisa berdoa. Betul enggak saudara-saudara? Nah, apakah hal seperti ini ada di dalam hidup kita? Atau kita tidak punya waktu untuk Tuhan? Ini, ya. Dulu Tuhan menciptakan Adam itu tidak berbatas usia. Karena yang tertulis di sini saya ingin menunjukkan kepada saudara tentang usia Adam. Kejadian 5 ayat 5. Ketika Yahweh menciptakan Adam, Yahweh menciptakan itu sempurna, tidak berbatas usia. Tetapi karena Adam memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat yang dilarang oleh Elohim, maka umur Adam menjadi berapa? Sesuai dengan Kejadian 5 ayat 5. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun. Kemudian dia meninggal. Orang bilang gini loh, Yahweh mengatakan bahwa dia tidak terbatas. Yahweh katakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lah ini 900 berapa? 30 tahun. Loh berarti kitabmu salah. Ketika kita nggak ngerti firman, kita manggut-manggut. Bener juga ya, berarti kitabku itu ora bener ya. Salah ini, buat apa saya jadi Kristen? Wong kitabnya salah. Sebetulnya, kalau kita membaca di dalam kitab yang lain, 2 Kepa misalkan, dikatakan 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Usia Adam 930 tahun. Ada 1 hari enggak di hadapan Yahweh? Tidak ada. Artinya apa yang Yahweh katakan benar atau salah? Benar. Pada hari engkau memakan buah pengetahuan hal baik dan buruk yang aku larang itu, maka engkau akan mati. Betul mati, usianya 930 tahun. Kalau enggak sampai sekarang masih hidup Adam loh saudara. Yang sekarang adanya Adam yang lain. Sehingga kita pun jadi sama seperti Adam yang berdosa, tidak punya waktu untuk Tuhan. Ini yang harus kita berikan waktu untuk Tuhan.
Kemudian yang kedua, ciri-ciri kasih. Orang yang sedang jatuh cinta itu selalu ingin menyebut nama orang yang dicintai. Ngomong ngalor ngidul, ngomong sana sini, nanti ujung-ujungnya balik ke nama orang itu lagi. Saya ketika ditelepon oleh seseorang yang sedang jatuh cinta, orang ini ngomongnya orang yang sedang jatuh cinta melulu ini, saudara-saudara. Nah, orang mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi menyebut namanya saja tidak mau. Lah bagaimana? Apa bukti kasihnya? Oh, itu tidak bisa dibaca, Pak. Tadi saya sudah terangkan, kalau tidak bisa dibaca, buat apa disuruh menulis? Jadi menyebut nama Yahweh saja tidak mau, kok mengakui mencintai Tuhan. Sedangkan kita nanti, kalau sudah mati, masuk surga atau neraka, setelah penghakiman, surganya milik siapa? Milik Yahweh. Lah kalau kita tidak mau menyebut namanya, kita membenci, lah mau masuk surganya yang mana lagi? Malah ada yang kebablasan, tidak mau menyebut menjadi Hashem atau Adonai. Nah ini karena tidak melihat konteksnya pada saat itu kenapa orang Yahudi tidak menyebut. Karena dia menghormati. Kalau di Indonesia, membenci. Orang bule itu, saudara, walaupun mereka tidak menyebut Yahweh, mereka menyebutnya God, Lord. Tetapi ketika ditanya, siapa itu yang kau sebut Lord itu? Mereka tahu itu Yahweh. Nah beda dengan orang Indonesia, nggak ngerti, diberitahu malah marah-marah. Nyalah-nyalahin, ngamuk, ngelapor-ngelaporin. Ini kan lucu, saudara-saudara. Dan menyebut itu sama dengan memberitakan, sehingga orang tahu. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1. Kita diminta untuk menyerukan namanya, supaya orang lain kenal. Lah kalau tidak diserukan, mana orang kenal? Saya sangat sukacita kalau saya ini terkenal ikonnya Yahweh. Sehingga ada orang yang menyebut Yakub Yahweh gitu. Tidak apa-apa, senang saya. Karena nama Bapak Yahweh semakin dikenal. Ini GPF akan ada penambahan jemaat baru lagi. Dari Medan akan menggabung. Kemudian dari Riau akan menggabung. Itu dari Gereja Kerasulan. Kemudian dari GPIA, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Sukoharjo kemarin sudah menggabung satu ketika sebelum saya berangkat ke Amerika. Dan kemarin sudah ada yang nelpon, besok hari Senin ada yang akan ketemu saya. Temannya lagi yang lain. Artinya GPF sekarang sedang panen jiwa-jiwa. Dan kalau kita panen jiwa-jiwa, berarti nama Yahweh semakin ditinggikan dan dipuji. Amin. Ini luar biasa. Karena kita terus memberitakannya. Dan orang yang sedang jatuh cinta itu senang membaca surat cintanya. Ini bagi orang-orang dulu, kalau sekarang mungkin tidak ada surat-suratan pakai surat cinta, tidak ada. Sekarang pakainya WA. Kalau tidak WA, email atau SMS. Kalau dulu surat cinta, begitu dapat surat cinta, dibuka, lagi-lagi dibuka, isinya sama enggak? Lama-lama kumel disemprot pakai minyak biar baunya wangi. Disetrika, biar mulus. Padahal isinya sama, enggak mungkin berubah. Tapi kenapa dibaca terus? Karena ada rasa cinta. Kitab suci ini, saudara-saudara, ini adalah surat cintanya Tuhan kepada saudara. Pernahkah saudara membaca kitab suci? Di gereja kita ada program pembacaan kitab suci setahun ya. Nah, saya mau tanya nih, jujur keluar dari dasar hati saudara yang paling dalam. Siapa yang sampai sekarang masih terus membaca, tolong angkat tangan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Coba kita ulangi. Kalau kita ini membaca kitab suci, ada banyak keuntungan. Oh, saya enggak punya kitab suci, Pak. Saya punyanya HP suci, baca HP suci, saudara. Pokoknya yang berisi kitab, baca. Karena itu akan membuat kita dipakai oleh Tuhan luar biasa, membuat kita tenang jiwanya, membuat kita sehat, membuat kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kehidupan kita berhasil. Kan firman Elohim katakan apa? Bacalah firman, renungkan siang dan malam. Itu ada di dalam kitab apa? Kita buka Yehosua atau Yosua. Pasal 1, kita buka ayatnya yang ke-8. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya.
Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Siapa sih tidak pengen berhasil? Siapa yang pengen hidupnya hancur-hancuran? Tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Artinya saudara pengen berhasil semuanya. Baca kitab suci. Jangan lebih suka baca Facebook. Bangun pagi-pagi sudah Facebook. Nanti wajah kita nempel di Facebook. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri kasih itu apa? Berani berkorban. Ke gereja itu bukan untuk mencari keuntungan. Seharusnya kita berani berkorban. Berkorban waktu, berkorban dana, berkorban tenaga, dan banyak korban-korban yang lain. Radio kita juga sedang membutuhkan banyak dana. Ya, kemarin saya mendengar komputer radio juga ngadat. Kemarin sudah berhasil membeli mixer yang baru. Kita masih membutuhkan banyak hal. Saudara bisa ikut berpartisipasi di situ. Apa yang bisa saudara lakukan? Dan gereja kita juga pembangunannya masih belum selesai. Ini juga membutuhkan biaya. Nah, orang yang mencintai Tuhan, dia berani berkorban masalah itu. Siapa yang ingin diberkati, dia harus memberkati. Istilah yang mengatakan diberkati untuk memberkati, itu kebalik. Yang benar adalah memberkati untuk diberkati. Paham saudara-saudara? Diberkati untuk memberkati, itu terbalik. Yang benar memberkati untuk diberkati. Kalau mau menuai, ya harus menabur. Kalau tidak menabur, mau menuai, nyolong itu namanya. Mencuri. Harus tabur dulu. Saya tidak segan-segan kalau untuk menabur. Mungkin saya tidak dapat duitnya langsung dari Tuhan. Tetapi anak cucu keturunan saya besok pasti akan diberkati Tuhan. Sekarang pun saya sudah melihat anak-anak diberkati. Karena saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Yang terakhir, ketika perempuan itu melepaskan kerudungnya, artinya kerudung ini adalah benda yang paling berharga bagi dia. Kemuliaan dan sebagainya. Artinya bahwa untuk kita datang kepada Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, kita harus melepaskan benda berharga bagi Yeshua. Kita membaca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-13, Matius atau Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai 46. Lagi pula kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya seorang memendamnya, dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dan dia membeli ladang itu. Lagi pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dan dia pun membelinya. Jadi ketika dia tahu bahwa di dalam Yeshua HaMashiach ada berkat yang besar, dia rela jual. Artinya semua yang dia miliki dia buang supaya bisa mendapatkan yang baru. Pendi salah satu contohnya. Dia menderita sampai dibuang keluarga istrinya, dikawinkan sama kakak iparnya kepada orang lain. Kemudian dia sendiri juga tidak diakui di keluarganya. Ketika dia coba telepon mamanya, dimaki-maki, kafir, kafir, kafir. Dicuki-maki, ada anjing, babi, semua keluar dari mulutnya. Saya bilang, jangan kecil hati, terus berdoa. Nanti Tuhan akan berkati kamu. Dan dia ikuti apa yang saya lakukan. Saya bilang, kalau kamu ikuti saya, Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Sekarang dia diminta untuk pelatihan di Mentawai. Di Mentawai itu tempat yang sulit. Tetapi di situ Tuhan pakai. Dia bilang nanti April baru pulang. Go ahead, silahkan. Dan hari ini dia pun menyampaikan firman di dalam ibadah umum. Dia membuka pelatihan di sana. Dan banyak orang-orang yang sudah beralih ke seberang, balik lagi, saudara-saudara. Yang jelas kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pun sungguh-sungguh dengan kita. Luar biasa dia dipakai, saudara-saudara. Saya bersyukur. Dan saya rindu dia akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Padahal di sini saya bilang, Pen, kamu ke Ambarawa, jangan harap dapat duit dari saya. Saya hanya mendidik kamu supaya kamu punya iman. Saya latih dia punya iman.
dan dia punya iman. Saya tidak pernah kasih uang dia 1 rupiah pun, 100.000 pun, enggak. Justru dia yang memberkati saya karena dia diberkati. Luar biasa, saudara. Saya bilang imanmu luar biasa. Maka jangan sampai kita ketinggalan sama Om Pen, saudara. Kalau dia bisa seperti itu, kita pun harusnya bisa. Berani kita katakan, aku harus bisa. Berani? Ayo kita katakan, aku harus bisa. Bersama-sama, 2, 3. Kita harus bisa, saudara. For with God nothing impossible. Bersama dengan Elohim tidak ada yang mustahil. Jangan segala sesuatu karena uang, karena materi, karena jabatan, karena kewibawaan, karena perjodohan, karena gengsi, karena organisasi kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Satu ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-37. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Tadi saya sudah sebut ya. Nah, sekarang coba bagaimana ayat ini saudara responi. Apakah ini ada di dalam hati saudara? Kalau belum, mari kita laksanakan di dalam hidup kita. Amin buat firman Elohim.